Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viana Bari Rohmanuna. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Pada kali ini saya akan menerangkan mengenai Sebelum membahas mengenai teori konstruktivisme, kita harus tahu terlebih dahulu loh apa itu filsafat pendidikan. Jadi, filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Metode yang digunakan yaitu dengan analisis secara kritis struktur dan manfaat pendidikan. Filsafat pendidikan berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Salah satu yang dikritisi secara konkret adalah relasi antara pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran. Salah satu yang sering dibicarakan ini adalah pendidikan yang menyentuh aspek pengalaman. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pembelajaran serta aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Setelah mengerti filsafat pendidikan itu apa, yuk kita lanjut. Teori konstruktivisme dalam pendidikan ialah pendekatan yang menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman mereka mengenai dunia melalui pengalaman langsung, refleksi, dan interpretasi mereka sendiri terhadap informasi yang telah diperoleh, serta menjadikan siswa-siswi memiliki pemikiran yang kritis akan suatu hal. Konstruktivisme ini bisa diterapkan dalam beberapa cara. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek, bertujuan agar siswa-siswi dapat menjelajahi konsep-konsep dengan cara yang interaktif dan mendalam. Misalnya, proyek membuat model taman bermain yang ideal. Hal tersebut dapat melibatkan siswa dalam merencanakan, mendesain, dan mempresentasikan ide-ide mereka. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat mendorong siswa-siswi menjadi anak yang kreatif serta inovatif. Yang kedua, diskusi dan pembelajaran kolaboratif. Mengapa harus seperti itu? Karena dapat mendorong siswa berdiskusi di kelas, berbagi ide, dan bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan. Kolaborasi ini dapat memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan bersama dari sudut pandang yang berbeda. Konsepnya sama seperti musyawarah, di mana sekelompok orang yang berupaya untuk mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Yang ketiga, eksperimen dan demonstrasi. Pada cara ini dapat memberikan kesempatan kepada siswa. Karena apa? Karena siswa dapat melakukan eksperimen, observasi, atau demonstrasi yang mengundang mereka untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman langsung. Contohnya, eksperimen sederhana dalam ilmu pengetahuan alam untuk memahami sifat-sifat air atau gerakannya. Atau dalam pelajaran filsafat dapat membantu siswa untuk mengetahui bagaimana cara berpikir kritis, logis, dan serta dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit untuk diselesaikan. Keempat, pemecahan masalah berbasis kasus. Dengan cara ini, guru bisa memberikan sebuah kasus atau situasi nyata kepada siswa agar dapat menganalisis, memecahkan masalah, dan mencari solusi berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki. Misalnya, guru memberikan skenario permasalahan di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah yang perlu diselesaikan bersama. Kelima, pembelajaran diferensiasi. Sebelum lanjut, apa sih pembelajaran diferensiasi? Jadi, pembelajaran diferensi adalah pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang bisa berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, potensi, atau gaya belajarnya. Dengan begitu, guru dapat memberikan berbagai gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa dengan memfasilitasi pengalaman belajar yang relevan dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan individu. Jika siswa nyaman dan paham, maka pembelajaran akan semakin kondusif dan berjalan secara khidmat. Apa yang telah disampaikan insya Allah akan bermanfaat. Contoh konkret penerapan konstruktivisme di sekolah dasar.
Bisa melibatkan kegiatan seperti eksperimen sederhana, diskusi kelompok tentang topik tertentu, proyek-proyek kolaboratif seperti membuat karya seni bersama, serta pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menciptakan pengetahuan mereka sendiri melalui pemahaman dari pengalaman langsung. Tujuannya adalah untuk membawa siswa menjadi pembelajar yang aktif dan terlibat dalam membangun pemahaman mereka sendiri tentang dunia di sekitar mereka. Kalian tahu gak sih, teori konstruktivisme ini berhubungan loh dengan filsafat? Kok bisa? Ya bisa, karena konstruktivisme adalah salah satu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan yang kita miliki adalah hasil konstruksi atau bentukan diri kita sendiri. Konstruktivisme berpandangan bahwa pengetahuan merupakan perolehan individu melalui keterlibatan aktif dalam menempuh proses belajar.